calon istri ini mengaku bahwa dia masih perawan. Tapi pada saat pernikahan, ternyata diketahui istri tersebut ternyata sudah menikah sampai 3 kali. Halo Sobat ISB, apa jadinya apabila salah satu pasangan calon mempelai saat dilangsungkannya perkawinan itu ternyata diketahui sudah tidak perawan lagi atau sudah pernah menikah sebelumnya bahkan sampai 3 kali. Namun perempuannya tidak jujur. Nah, apakah perbuatan tersebut melanggar hukum atau tidak? Kasus ini terjadi di Lombok Tengah, berawal dari pernikahan yang dilangsungkan oleh sepasang mempelai ya, istri dan laki-lakinya, calon istri dan suaminya. Nah, pada awalnya sebelum pernikahan, si calon istri ini mengaku bahwa dia masih perawan. Tapi pada saat pernikahan, ternyata diketahui istri tersebut ternyata sudah menikah sampai 3 kali. Nah, sontak si calon mempelai prianya kecewa. Sebuah pernikahan ricu pengantin wanita ketahuan janda 3 kali padahal ngaku gadis, mahar 20 gram emas. Sebuah video kericuhan di sebuah pernikahan di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, NTB, viral di media sosial. Aksi saling dorong hingga teriakan-teriakan dengan logat daerah terdengar. Terlihat sang pengantin pria pada akhirnya dibawa pulang oleh sekelompok orang dari rumah. Kok bisa seorang calon istri itu berani atau tidak jujur terhadap suaminya? Padahal pernikahan itu adalah suatu proses atau satu ritual yang sakral yang ini menandai permulaan bagi sepasang calon suami dan istri yang akan berumah tangga. Nah, untung saja diketahui sejak awal. Nah, lalu perbuatan tersebut apakah itu bisa dikategorikan sebagai perbuatan pelanggaran menurut hukum? Nah, tentunya harus dielaborasi lebih jauh. Bila perbuatan bohongnya tersebut dimaksudkan atau secara sengaja gitu ya, dimaksudkan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, apalagi misalnya berharap dia mendapatkan harta atau uang atau kekayaan yang dapat dimilikinya, yang dapat menguntungkan dirinya dengan merugikan orang lain, dengan memakai identitas atau martabat palsu. Nah, itu bisa dikenakan dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur di dalam pasal 378 KUH pidana. Itu jadi perbuatan demikian bila terpenuhi unsur-unsurnya maka bisa dikenakan dugaan tindak pidana. Lalu kemudian bila itu telah menimbulkan kerugian karena konon katanya calon mempelai suaminya itu sudah memberikan mahar sebesar 20 gram dan uang 60 juta rupiah, sehingga hal ini yang kemudian dituntut oleh pihak pria gitu. Oleh karenanya ketika pihak si calon istrinya itu tidak mau mengembalikan, maka itu bisa juga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata. Artinya pria bisa melakukan tuntutan ganti rugi terhadap calon istri yang diduga telah melakukan penipuan atau menyembunyikan identitas yang tersebut. Jadi hati-hati bagi siapapun yang akan melangsungkan perkawinan, itu harus dipastikan terlebih dahulu agar keduanya bisa betul-betul jujur menyampaikan identitas dan latar belakangnya sehingga tidak menimbulkan kekecewaan dan kerugian bagi semua pihak di akhir kemudian. Salam bahagia untuk kita semua.